Di dunia investasi, modal besar bukan lagi satu-satunya syarat untuk memulai. Bahkan di kripto sekalipun, kamu bisa mulai bangun portfolio yang aman dan berpotensi cuan hanya dengan $100 atau bahkan kurang dari itu. Mau 1.500.000 itu pun bisa. Tapi pertanyaannya, gimana caranya? Karena kenyataannya, banyak investor pemula justru kehilangan modal bukan karena market yang turun, namun karena salah strategi sejak awal. Misalnya portfolio yang nggak seimbang, overexposure ke satu koin, dan juga FOMO atau greed. Di video ini, kita akan bahas step by step-nya, gimana caranya bangun portfolio kripto dengan budget $100 sampai bisa profit konsisten. Buat kamu yang baru mulai atau yang mau riset portfolio investasinya, tonton video ini sampai habis. Tidak perlu modal besar. Salah satu kesalahan paling umum di dunia kripto adalah berpikir bahwa kita butuh modal besar untuk mulai. Padahal justru yang penting itu adalah mindset dan cara kamu mengelola dana, bukan jumlah awalnya. Dengan modal $100, kamu nggak harus mencari koin yang bisa naik 100 kali hanya karena ingin profit instan. Yang kamu butuhkan adalah strategi dasar untuk bertahan, belajar, dan juga berkembang atau growth. Karena di market volatile seperti kripto, yang paling penting adalah cara tetap bertahan di berbagai kondisi market. Selanjutnya, pahami gaya investasi. Sebelum membahas koin apa yang layak dibeli, langkah pertama yang paling krusial adalah memahami gaya investasimu sendiri. Dalam dunia kripto, tidak ada strategi yang berlaku untuk semua orang. Setiap individu memiliki cara berpikir, toleransi resiko, dan cara mengambil keputusan yang berbeda. Oleh karena itu, strategi terbaik adalah strategi yang paling sesuai dengan diri kamu sendiri. Sebagian investor merasa lebih nyaman berinvestasi jangka panjang. Mereka fokus pada aset seperti Bitcoin, habis itu menyimpannya di wallet pribadi, dan menambah posisi saat market mengalami koreksi. Tujuannya jelas, yaitu akumulasi aset dan growth secara long term. Sementara itu, ada juga yang lebih agresif. Mereka cenderung masuk ke altcoin yang lebih volatile, memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek, dan tidak ragu untuk keluar posisi saat market mulai berubah arah. Pendekatan ini memang bisa memberikan potensi profit yang lebih cepat, tapi resikonya juga jauh lebih tinggi, dan juga dibutuhkan pemahaman teknikal, kemampuan membaca momentum, dan juga mental yang siap dengan kondisi market yang fluktuatif. Strategi untuk porto $100. Setelah mindset dan gaya investasi kamu sudah jelas, langkah berikutnya adalah menyusun strategi. Dalam konteks kripto, strategi itu bukan cuma soal beli koin apa, tapi kapan beli, berapa banyak, dan alasannya apa. Banyak pemula yang masuk ke market dengan pendekatan impulsif, di mana melihat koin yang naik langsung beli, atau ikut-ikutan influencer tanpa paham konteksnya. Padahal strategi yang baik justru dimulai dari skenario terburuk. Kalau harga turun 30%, apa yang akan saya lakukan? Kalau kamu bisa jawab itu, berarti strategi kamu sudah punya fondasi. Salah satu strategi yang paling sederhana dan banyak digunakan adalah dollar cost averaging atau DCA. Ini adalah metode membeli aset dalam jumlah tetap secara berkala, misalnya setiap minggu atau setiap bulan, tanpa peduli harga lagi naik ataupun lagi turun. Seperti yang kita contohkan di channel YouTube ini, yaitu nabung Bitcoin 800.000 sehari. Dengan cara ini, kamu menghindari resiko masuk terlalu tinggi, sekaligus meminimalkan tekanan psikologis karena kamu tahu sudah punya rencana jangka panjang. Satu hal penting yang perlu dicatat adalah jangan terlalu sering ganti strategi hanya karena satu minggu belum profit. Market crypto itu volatile, tapi justru karena itulah strategi kamu harus bisa stabil. Dan satu lagi, mungkin 2-3 token atau koin sudah cukup untuk portofolio seukuran ini. Karena terlalu banyak hanya akan menyulitkan evaluasi nantinya. Jadi bisa dimulai dengan concentrate portfolio, tapi bukan fokus cuma satu altcoin ya. At least 2-3 supaya weightingnya, resikonya itu jauh lebih rendah. Karena modal kecil itu, sometimes kita butuh fokus. Bukan pada jumlah koin, tapi pada kualitas alokasi dan kejelasan strategi. Alokasi $100. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling praktikal, yaitu gimana caranya membangun portfolio kripto dengan modal terbatas, misalkan $100. Pertama-tama kamu harus sadar bahwa $100 bukan untuk cari profit instan. Ini bukanlah angka yang bisa buat kamu pensiun dini, tapi ini adalah angka yang sangat ideal untuk belajar sambil jalan dengan risiko yang bisa dikontrol. Lalu bagaimana alokasinya? Berikut adalah pendekatan konservatif tapi tetap strategis. 50% ke aset utama seperti Bitcoin atau Ethereum. Ini adalah tulang punggung portfolio. Aset yang sudah teruji waktu, punya likuiditas besar, dan paling stabil dibandingkan altcoin lain. Disinilah kamu bisa latih kebiasaan DCA dan tahan jangka panjang. 30% ke altcoin mapan dengan use case yang jelas, misalkan Solana, BNB, dan lain-lain. Pastikan altcoin yang kamu pilih punya ekosistem aktif, roadmap yang realistis, dan dukungan developer. Jangan asal beli koin yang lagi hype doang. Lalu 10% ke proyek potensial yang masih kecil. Ini semacam experimental capital. Alokasi yang bisa kamu pakai untuk coba masuk ke token baru yang belum listing di banyak exchange atau sedang hype di komunitas yang niche. Tapi pastikan do your own research, jangan cuma asal FOMO doang. Lalu 10%-nya lagi bisa disimpan dalam stablecoin. Ini bukan cuma buat jaga-jaga, tapi bisa kamu pakai untuk antisipasi koreksi harga. Misalnya, kalau suatu saat Bitcoin atau ETH koreksi dalam, kamu punya cadangan untuk beli di harga yang lebih murah. Dan nantinya, ketika semakin besar portfolio, tentunya stablecoin atau cash yang kita hold itu bisa jadi lebih banyak dalam persentase. Skema ini bisa kamu sesuaikan, tapi intinya diversifikasi itu penting. Jangan taruh semua
semua di satu koin. Dengan portfolio terstruktur kayak gini, kamu bisa mulai bangun kebiasaan investasi yang sehat meskipun dengan modal kecil. Dan yang nggak kalah penting yaitu journaling. Catat kapan belinya, kenapa beli, dan target kamu apa. Ini sangat ngebantu banget untuk refleksi dan juga evaluasi ke depannya supaya strategi kamu bisa jadi lebih baik. Setelah kamu punya strategi dan alokasi yang jelas, langkah selanjutnya adalah eksekusi. Di bagian dimana banyak orang gagal bukan karena kurang modal, tapi karena terlalu buru-buru atau malah kebanyakan mikir tanpa mulai. Pertama, pastikan kamu pilih platform exchange yang kredibel dan user-friendly. Salah satu hal terpenting di tahap ini adalah memilih platform yang menyediakan banyak fitur untuk pemula, dari beli aset, pantau portfolio, sampai ke edukasi. Misalkan exchange terbesar di dunia yaitu Binance. Kamu bisa langsung beli aset kripto pilihan kamu dalam hitungan detik, baik lewat aplikasi maupun lewat website. Kamu juga bisa mulai dari nominal yang sangat kecil, bahkan dengan $10. Jadi sangat cocok untuk pemula yang ingin mencoba masuk ke market dengan modal minim. Lalu manfaatin fitur-fitur seperti yang pertama, recurring buy atau auto invest buat kamu yang ingin rutin investasi tanpa harus mantengin harga setiap hari. Yang kedua, simple earn. Kalau kamu ingin aset kamu yang diam tetap bisa menghasilkan bunga harian. Yang ketiga, watchlist dan alert untuk bantu kamu pantau pergerakan aset favorit dan ambil keputusan cepat saat harga menyentuh titik yang kamu incar. Intinya dengan modal $100 kamu butuh fleksibilitas. Bisa gunakan exchange terbesar atau at least top 5 untuk taruh aset kripto kamu. Kalau untuk self custody dan simpen di cold wallet itu mungkin nanti ketika portfolio udah mulai berkembang atau asetnya sudah makin banyak. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi porto. Setelah kamu punya alokasi, aset sudah dibeli dan semuanya tersimpan dengan aman, langkah berikutnya adalah membangun rutinitas. Karena investasi bukan soal satu kali beli lalu ditinggal. Justru portfolio yang berkembang adalah hasil dari proses yang konsisten, terukur, dan dievaluasi secara berkala. Pertama yang kamu harus lakukan adalah menetapkan jadwal evaluasi. Misalnya 1 kali sebulan. Di momen ini, kamu lihat lagi kondisi portfolionya. Apakah alokasi masih sesuai strategi awal? Apakah ada aset yang terlalu dominan karena naik tinggi, atau justru turun drastis dan bikin proporsinya jadi terlalu besar. Dari situ kamu bisa melakukan rebalancing, yaitu menyesuaikan kembali porsi alokasi sesuai rencana awal. Misalnya, kalau altcoin kamu naik terlalu tinggi sampai porsinya melebihi target 30%, kamu bisa mulai realokasikan sebagian aset utama, atau apabila ada aset yang performanya stagnan, atau bahkan terus turun karena fundamentalnya lemah, kamu bisa realokasikan aset yang kurang sehat ini ke aset yang lebih potensial. Tools seperti price alert, portfolio tracker, atau bahkan fitur-fitur bawaan di platform seperti Binance bisa membantu kamu untuk tetap punya kontrol tanpa harus selalu mantengin layar. Kesimpulan, membangun portfolio kripto tidak harus dimulai dari angka besar. Yang jauh lebih penting adalah strukturnya jelas, resikonya terukur, dan tujuannya realistis. Dengan $100, kamu udah bisa mulai, alokasi dibagi sesuai fungsi aset, dikelola di satu platform yang stabil, dan cukup dipantau secara berkala. Kalau ingin pergerakan harga secara real time, kamu bisa langsung pantau dari chart. Sisanya soal konsistensi lah. Nggak perlu buru-buru ambil posisi baru, cukup tahu kapan untuk bertahan dan kapan menyesuaikan arah, dan jangan pernah berpikir untuk kaya cepat. Kalau kamu baru mau mulai investasi atau trading kripto, kamu bisa gunakan exchange global terbesar di dunia yaitu Binance. Bisa langsung buat account dengan scan QR-nya yang di sini atau klik link yang sudah saya taruh di deskripsi. Dengan QR atau link yang ada di deskripsi, kamu akan dapetin 6 USDT welcome bonus gratis dan juga 20% diskon fee selamanya atau seumur hidup. Jangan lupa juga join ke komunitas atau grup gratis trader disiplin, linknya udah ada di deskripsi. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe karena sekarang sudah waktunya belajar bersama trader disiplin.